Salam anak-anak kelas 1 dan kelas 2, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, hari ini sebelum anak-anak melakukan kegiatan belajar, maka anak-anak terlebih dahulu akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari siapkan hati, siapkan Alkitab, dan siapkan alat tulis untuk bisa menulis di jurnal refleksi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah-Mu sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau memampukan kami sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak, untuk firman Tuhan hari ini dengan tema Allah memelihara umatnya, ya. Nah, firman Tuhan kita terpilih dari kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Ibu akan membacakannya dan anak-anak boleh membaca dari rumah masing-masing, ya. Nah, ayat yang ke-15, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahnya. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan terhadap yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita. Nah, anak-anak, kalau kita mau lihat di sini tema kita adalah Allah memelihara umatnya. Dari bacaan yang kita baca tadi, di sini sejak Allah memanggil Abraham menjadi umatnya, akhirnya lahirlah 12 orang anak Yakub. Dan kemudian dari 12 anak ini menjadi 12 suku bangsa Israel. Ya. Nah, ketika umat Allah sudah menjadi sebuah bangsa, Allah tetap memegang janjinya dan memelihara hidup umatnya. Ya, jadi kehidupan keluarga Yakub menjadi sebuah contoh nyata. Ya, kalau kita mau lihat kehidupan keluarga ini ya sangat tidak baik. Kenapa dibilang sangat tidak baik? Karena dari pertama itu kita mau lihat sejak Yakub masih hidup, ayah mereka masih hidup, Yusuf ini kelihatannya diperlakukan sebagai anak yang dimanja, anak yang paling dikasihi oleh Yakub. Nah, di situ kalau kita mau lihat karena Yusuf sering mendapatkan perlakuan lebih dari Yakub, maka dari sini muncullah iri hati dan benci kepada Yusuf dari saudara-saudaranya ini. Nah, jadi mereka membenci Yusuf dan seluruh saudaranya itu memusuhi Yusuf. Ya, bahkan mereka berpikir untuk Yusuf ini mau dibunuh, tetapi tidak jadi dibunuh dan malah saudara-saudaranya Yusuf ini menjualnya kepada para pedagang ya yang mau ke Mesir. Nah,
Sehingga dari sini terjadilah suatu peristiwa yang sangat menyedihkan ya dalam kehidupan Yusuf. Namun di dalam Alkitab ini mencatat bahwa semua peristiwa yang menyedihkan ini ternyata di sini menghantarkan Yusuf untuk mengerjakan tugas ya yang ditetapkan oleh Allah bagi dia. Yaitu apa? Dari firman yang kita baca tadi itu di ayatnya yang ke-20 itu, di situ mengatakan bahwa Allah mau memelihara sebuah bangsa yang besar. Ya, jadi di sini Allah mau memelihara umatnya. Jadi dengan adanya kejadian ini, Yusuf ini ketika saudara-saudaranya itu ayahnya sudah meninggal, saudara-saudaranya itu takut dan bahkan mereka mengira bahwa ketika ayah mereka Yakub sudah meninggal, maka Yusuf akan mendendam kepada saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya ini mereka pergi dan sujud di depan kaki Yusuf dan mereka memohon dan mereka mengatakan bahwa kalau bisa kami menjadi budakmu. Ya, tetapi di sini Yusuf mau mengampuni mereka dan Yusuf mengatakan bahwa bukan kamu yang mereka-rekakan ini ya, tetapi sebelumnya itu Allah sudah merencanakan ya. Allah sudah mereka-rekakan hal ini ya. Demi apa? Demi memelihara umatnya ya. Jadi bukan dengan kejadian atau peristiwa ini terus mereka saling mendendam, tetapi tidak. Sikap Yusuf ini, Yusuf tetap beriman dan Yusuf mengatakan bahwa di sini Allah mau menunjukkan kepada mereka bahwa Allah memelihara mereka. Ya, jadi anak-anak, kecurangan dan kejahatan dari saudara-saudara Yusuf ini tidak mampu menggagalkan rencana Allah. Jadi kalau Allah sudah rencana, Allah sudah berjanji bahwa ia akan memelihara umatnya, itu akan tetap. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah menggagalkan rencana Allah. Yaitu apa? Memelihara umatnya. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa Allah selalu memelihara kita. Ya, entah apapun keadaan kita, Allah selalu memelihara kita. Terlebih nafas kehidupan yang kita alami saat ini, ya, anak-anak. Nah, ini demikian firman Tuhan yang dapat Ibu sampaikan. Dan anak-anak ada refleksi ya. Nah, ada pertanyaan refleksi 2 nomor yang perlu anak-anak isi di jurnal refleksi. Yang pertama adalah melalui kisah Yusuf yang sangat mengharukan, apakah yang menjadi tujuan Allah bagi umatnya? Yang kedua, apa saja yang merupakan bentuk pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu? Ya. Jadi 2 pertanyaan refleksi ini kamu isi di jurnal refleksi ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, kami telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tetap memampukan kami ya Tuhan, sebagai pegangan buat kehidupan kami di dalam kami menjalani akan kehidupan ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar hari ini. Kiranya Tuhan yang akan memimpin kami. Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa.